Dalam video minggu lalu, kami membahas aturan kelanjutan dari pertandingan arena 1 lawan 1. Hanya mereka yang memenangkan 4 putaran berturut-turut yang bisa langsung lolos mewakili negara alam semesta Qianwu. Ini berarti setelah Luo Feng kalah dari Rong Jun di pertandingan keempat, ia harus masuk ke babak kekalahan dan bersaing dengan 9.374 kontestan lainnya yang juga telah dikalahkan di arena 1 lawan 1. Setelah kalah dari Rong Jun, Luo Feng menyadari bahwa kurangnya kelenturan adalah kelemahan utama sebagai pengguna kekuatan spiritual. Mengikuti saran Babata, dia meningkatkan senjata spiritual terbangnya dan berlatih keras dalam teknik terbang di bawah bimbingan ketat Babata. Sebagai binatang bertanduk emas, Luo Feng memiliki banyak teknik seni bela diri dan gerakan, di antaranya, ruang absolut, yang bisa meningkatkan kelenturannya. Namun, teknik ini terutama cocok untuk binatang bertanduk emas karena Luo Feng tidak memiliki sayap dan ekor. Untungnya, Luo Feng mendapat bantuan dari Babata. Babata, yang dulunya adalah ai dari Immortal Marsekal Huyanbo, mengetahui banyak teknik terbang tingkat lanjut. Untuk memaksimalkan efisiensi pelatihan Luo Feng, Babata merekomendasikan dia untuk melatih aliran garis 1000 daripada mengikuti teknik Huyanbo yang lebih langka. Babata percaya bahwa aliran garis 1000 lebih cocok untuk Luo Feng karena memiliki efek yang mirip dengan ruang absolut. Faktanya, faktor terpenting dalam memilih teknik adalah kecocokannya, bukan kelangkaannya. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa memiliki seorang master dapat secara signifikan meningkatkan kecepatan pelatihan? Di episode mendatang, kita akan melihat Luo menyebutkan bahwa jika Hong menjadi muridnya, Luo tidak hanya bisa mengajarkan teknik-teknik yang telah dia kumpulkan sepanjang hidupnya, tetapi juga membimbingnya dalam memahami hukum asal cahaya dan hukum asal waktu. Apakah ini berarti bahwa memiliki seorang master memungkinkan seorang pejuang dengan mudah menguasai ambang hukum asal? Lalu mengapa banyak pejuang berbakat yang dibimbing dengan baik dalam kompetisi jenius masih gagal mencapai ambang tersebut? Faktanya, siapapun Anda, memahami hukum asal membutuhkan usaha pribadi. Keuntungan utama memiliki seorang master terletak pada teknik yang mereka ajarkan. Teknik-teknik ini diciptakan oleh pejuang yang memahami hukum asal dengan mendalam dan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan serangan dan kelincahan mereka, memungkinkan mereka memanfaatkan kekuatan hukum-hukum tersebut dengan lebih baik. Ini berarti bahwa selama proses latihan teknik, para pejuang dapat mengikuti jejak para pendahulunya, mengalami kehalusan teknik tersebut. Seiring waktu, pejuang dengan pemahaman tinggi tidak hanya dapat maju dalam seni bela diri tetapi juga mendekati hukum asal, bahkan melampaui ambang batas. Inilah alasan mengapa, setelah menonton pertandingan antara Luo Feng dan Rong Jun, Hong dengan tegas memilih menjadi murid Luo. Meskipun dia tahu bahwa menjadi murid berarti mengembara di bintang-bintang bersama Luo selama sekitar 20.000 tahun, mungkin tidak pernah kembali ke bumi, dan bahkan menghadapi risiko harus berlatih sendirian jika Luo tiba-tiba masuk ke dalam pengasingan, Hong tidak goyah. Dia memahami bahwa jika dia terus stagnan, tidak hanya kecepatan pelatihannya akan melambat, tetapi dia mungkin juga tertinggal jauh oleh Luo Feng dan mencapai titik di mana kemajuannya dalam seni bela diri terhenti. Latihan dalam aliran garis 1000 juga bisa memiliki efek yang mirip dengan mendekati ambang hukum asal. Meskipun binatang bertanduk emas memiliki garis keturunan puncak, ia tidak cocok untuk memahami hukum asal ruang, yang berarti tidak dapat memungkinkan Luo Feng untuk secara alami merasakan hukum ruang. Namun, baik aliran garis 1000 yang dikumpulkan oleh Huyanbo maupun teknik warisan binatang bertanduk emas, ruang absolut, dirancang khusus untuk hukum ruang. Saat binatang bertanduk emas terus berlatih dalam ruang absolut, sementara bentuk manusia Luo Feng fokus menguasai aliran garis 1000, kedua teknik tersebut saling melengkapi dan menawarkan wawasan yang saling berhubungan. Meskipun aliran garis 1000 tidak secara signifikan mendorong pemahaman Luo Feng tentang hukum asal ruang, atau bahkan membantunya mencapai ambang batas, itu sangat meningkatkan kelincahan dan kecepatannya, menghasilkan peningkatan hampir 2 kali lipat dibandingkan penampilannya di pertandingan arena 1 lawan 1. Tanpa pelatihan keras Babata, Luo Feng mungkin menghadapi beberapa lawan sulit di babak kekalahan. Ada sekitar 50 kontestan yang sudah menyentuh ambang hukum asal tetapi kalah di arena 1 lawan 1. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa jenius kuat seperti Rong Jun dan Luo Feng, yang telah mencapai ambang tersebut, dipasangkan satu sama lain di arena 1 lawan 1. Jika perusahaan alam semesta virtual telah mengelompokkan kontestan berdasarkan kekuatan, seperti dalam pertarungan jarak dekat, mereka tidak akan bertemu. Faktanya, di seluruh negara alam semesta Qianwu, hanya sekitar 500 kontestan yang telah mencapai ambang hukum asal, sementara ada 625 slot kualifikasi untuk mewakili negara alam semesta dalam tahap arena 1 lawan 1.
Berdasarkan angka-angka tersebut, mereka yang telah mencapai ambang seharusnya langsung lolos. Sebenarnya, perusahaan alam semesta virtual mengatur hal ini untuk menantang para kontestan. Ambil contoh Luo Feng, jika dia langsung lolos, dia mungkin tidak menyadari kelemahannya, yang membuatnya dirugikan saat menghadapi lawan elit dari negara alam semesta lainnya. Meskipun Luo Feng saat ini berada di peringkat 10 besar di negara alam semesta Qianwu, dibandingkan dengan negara alam semesta lainnya, dia akan beruntung jika bisa masuk dalam 10.000 besar, dengan tidak ada harapan untuk masuk ke dalam 1.000 besar. Berbeda dengan pertarungan jarak dekat, di mana kekalahan berarti langsung tersingkir. Di arena 1 lawan 1, bahkan mereka yang kalah masih memiliki kesempatan bersinar di babak kekalahan. Bagaimanapun, ada 275 slot kelolosan di babak kekalahan, sementara hanya sekitar 50 kontestan yang telah mencapai ambang hukum asal di tahap ini. Oleh karena itu, kelolosan 50 kontestan ini sudah pasti. Namun, saya percaya perusahaan alam semesta virtual mungkin juga menggunakan pengaturan ini untuk keuntungan karena pertempuran sengit menarik banyak penonton. Misalnya, pertarungan sengit yang melibatkan Rong Jun dan Luo Feng dalam pertarungan jarak dekat menarik banyak perhatian. Kembali ke alur cerita. Di bawah pelatihan ketat Babata, Luo Feng membuat kemajuan pesat. Di babak kekalahan, dia hampir tidak menemui lawan yang memaksanya menggunakan kekuatan penuh. 9.374 kontestan tersebut lebih berfungsi sebagai sparring partner, memungkinkan dia untuk menguji hasil latihannya. Kecepatan peningkatan Luo Feng yang menakjubkan membuat banyak bakat elit tertinggal jauh dan bahkan mengejutkan beberapa immortal yang merasa sulit untuk mempercayainya. Bagaimanapun, hanya dalam waktu 3 tahun di babak kekalahan, kekuatan Luo Feng diakui sebagai yang kedua di negara alam semesta Qianwu. Namun, meskipun penampilan Luo Feng mengesankan, banyak immortal masih percaya bahwa kekuatannya secara keseluruhan lebih rendah daripada jenius-jenius terbaik dari negara alam semesta lainnya, membuatnya tidak mungkin untuk masuk dalam 1.000 besar di seluruh alam semesta. Faktanya, hanya kontestan peringkat teratas dari masing-masing negara alam semesta yang memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan slot keanggotaan inti di perusahaan alam semesta virtual. Karena hanya ada 1.000 slot semacam itu, bahkan jika setiap negara alam semesta dialokasikan 8 negara alam semesta masih akan tertinggal. Selain itu, jika negara alam semesta tertentu memiliki beberapa jenius super yang kuat, hal ini akan semakin mengurangi peluang bagi yang lainnya. Oleh karena itu, banyak yang percaya bahwa kekalahan Luo Feng pada akhirnya tidak dapat dihindari. Tentu saja, ada juga beberapa immortal yang memiliki harapan tinggi pada Luo Feng, mengingat laju peningkatannya yang menakjubkan. Perlu dicatat bahwa setelah babak kekalahan berakhir, masih ada waktu sebelum kompetisi di antara 1.008 negara alam semesta dimulai, memberi Luo Feng kesempatan untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Namun, tidak banyak immortal yang memiliki pandangan ini karena mereka tidak menyadari bahwa Luo Feng memiliki klon. Tak lama setelah babak kekalahan selesai, binatang bertanduk emas berhasil menyelesaikan proses pembentukan klon dari klan Mosha. Tanpa klon klan Mosha, Luo Feng kemungkinan hanya akan nyaris masuk dalam 1.000 besar. Karena kekuatannya tidak akan mampu menyaingi jenius-jenius terbaik dari negara alam semesta lainnya. Apakah Anda bertanya-tanya mengapa klon klan Mosha begitu membantu dalam meningkatkan peringkat universal Luo Feng? Bukankah setiap atribut fisik dan kekuatan spiritual kontestan dikendalikan oleh perusahaan alam semesta virtual, membuat Luo Feng tidak mungkin bertarung menggunakan klon klan Mosha? Apakah Anda ingat sebelumnya dalam video ini ketika saya menyebutkan bahwa pejuang dengan pemahaman tinggi dapat mencoba meraih hukum asal dengan melatih teknik rahasia dalam waktu yang lama? Sayangnya, hukum asal ruang adalah hukum tingkat atas, yang membuatnya jauh lebih sulit untuk dipahami. Bahkan dengan pelatihan keras Babata, Luo Feng tidak pernah bisa menyentuh ambang hukum asal ruang. Untungnya, Luo Feng memiliki klon klan Mosha karena setiap anggota klan Mosha adalah master bawaan dari hukum asal ruang. Ini berarti bahwa dibandingkan dengan spesies lain, mereka dapat lebih mudah melakukan teknik terkait ruang. Satu-satunya kekurangannya adalah bahwa klan Mosha merasakan fluktuasi ruang melalui kulit mereka, tidak seperti binatang bertanduk emas yang melakukannya melalui domain dan pelatihan teknik. Oleh karena itu, persepsi ini tidak bisa langsung ditransfer ke bentuk manusia Luo Feng. Namun, klan Mosha memiliki teknik bawaan yang unik, yaitu replikasi. Luo Feng menggunakan teknik ini untuk mereplikasi binatang bertanduk emas, memungkinkan dia berlatih ruang absolut dengan lebih baik. Berkat persepsi tajam klan Mosha terhadap fluktuasi ruang, pelatihan Luo Feng dalam ruang absolut menjadi jauh lebih lancar. Sementara itu, bentuk manusia Luo Feng terus berlatih aliran garis 1000, membandingkannya dengan wawasan dari ruang absolut.
Melalui latihan jangka panjang, pemahaman Luo Feng tentang hukum asal uang semakin dalam, membuat gerakannya lebih gesit. Kekuatan keseluruhannya mengalami lompatan kualitatif, mendekati kekuatan Rong Jun. Bahkan di antara elit teratas di seluruh 1008 negara alam semesta, dia sekarang berada di peringkat 50 besar. Sangat menarik untuk melihat penampilan luar biasa apa yang akan ditampilkan Luo Feng selanjutnya. Bagaimana menurutmu? Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.